Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtadun Karim, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Alhamdulillah, saat ini saya berada di semester 5 dan akan sedikit menguraikan materi terkait dengan perjanjian pra-pernikahan sebagai penunjang tugas akhir yang telah diberikan oleh dosen kami, Ustadz Sabaruddin SHI MHI. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu perjanjian pranikah? Tahu mungkin sudah banyak terjadi praktik di lingkungan keluarga teman-teman. Nah, perjanjian pra-pernikahan itu adalah sebuah komitmen, sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak. Dalam hal ini, pihak dari suami dan pihak dari seorang istri. Lalu, bagaimana status hukum yang diberikan oleh syariat Islam maupun regulasi yang diberikan oleh hukum positif di negara kita, negara Indonesia? Sebenarnya, terkait dengan perjanjian pra-pernikahan, hukum Islam tidak mengatur secara ketat terkait dengan perjanjian pra-pernikahan. Karena dalam hukum Islam sendiri, terkait perjanjian pra-pernikahan ini, hukum pembuatannya adalah mubah. Artinya apa? Boleh dibuat oleh pasangan suami istri, boleh juga nggak dibuat. Nggak apa-apa. Karena memang dalam hukum Islam memandang adanya dibuat perjanjian pra-pernikahan ini dikhawatirkan, ditakutkan di tengah perjalanan pernikahan seorang keluarga, suami istri, di tengah-tengah perjalanan pernikahan terjadi perceraian yang akan menimbulkan saling cekcok, saling mengklaim hak-hak dari masing-masing, harta bersama, atau mungkin mengklaim dari mahar yang telah diberikan suami kepada istrinya. Maka disarankan untuk membuat perjanjian pra-pernikahan, entah itu nanti sebelum ataupun setelah pernikahan. Lalu, kapan boleh dilakukan pembuatan perjanjian pranikah ini? Dalam satu kitabnya, Syekh Abdul Manan menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan ini boleh dibuat jauh sebelum adanya pernikahan maupun setelah adanya akad pernikahan di antara dua belah pihak suami dan istri. Lalu dalamnya seperti apa? Di dalamnya itu boleh mencantumkan bagaimana pengelolaan harta masing-masing sehingga dijadikan harta bersama, atau mungkin harta bersama yang dikelola disepakati nanti setelah adanya perceraian atau kematian, itu dijelaskan dalam sebuah dokumen perjanjian itu. Lalu, kalau di dalam hukum Islam tidak dianjurkan atau tidak disyaratkan secara pasti untuk dilegalkan atau disahkan di pengurus-pengurus kantor KUA atau di instansi-instansi hukum lainnya. Berbeda dengan ketentuan atau regulasi yang ada di hukum positif. Ya. Lalu bagaimana pandangan ulama 4 mazhab terkait dengan perjanjian pranikah ini? 4 mazhab ulama, 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, beliau keempatnya sepakat memperbolehkan membuat perjanjian pra-pernikahan sebelum atau setelah adanya pernikahan. Itu semua juga atas dasar apa? Juga ada legalitasnya,
secara normatif di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 21, kurang lebih bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana mungkin kamu akan mengambil kembali hak-hak istrimu padahal engkau telah menggauli satu sama lain. Dan di situ istrimu sudah membuat perjanjian pernikahan di antara kalian berdua. Ayat ini menjelaskan secara eksplisit bahwa bagaimana mungkin seorang suami mengambil kembali harta yang telah diberikan, mahar yang telah diberikan kepada istrinya padahal si suami sudah menggauli istrinya. Ini sebagai bentuk bahwa sebuah ikatan pernikahan ini tidak bisa menjadi dasar semena-mena seorang suami mungkin atau istri nanti mengklaim kembali apa yang telah diberikan kepada istri ataupun suami. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas bagaimana regulasi tentang perjanjian pranikah ini di dalam hukum positif, hukum negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 dijelaskan bahwa perjanjian pernikahan itu boleh dibuat sebelum ataupun sesudah pernikahan dan disahkan, ya, harus disahkan dan dilegalkan di instansi-instansi seperti kantor urusan agama maupun di pengadilan agama. Jadi secara jelas di dalam regulasi hukum positif perjanjian pernikahan ini juga ada dan diatur, ya. Namun harus memenuhi beberapa syarat, yakni harus disahkan dan dilegalkan di instansi kantor urusan agama, ya. Lalu bagaimana kompilasi hukum Islam memandang terkait dengan perjanjian pernikahan ini? Dalam kompilasi hukum Islam pasal 47 di situ juga secara eksplisit menjelaskan bahwa perjanjian itu boleh dibuat. Perjanjian pernikahan dalam sebuah hubungan pernikahan boleh dibuat seperti penggabungan atau pemisahan harta bersama. Tidak secara jelas mengatur tentang perjanjian pernikahan, namun dalam kompilasi hukum Islam mengatur beberapa pasalnya tentang beberapa perjanjian yang boleh dibuat, baik dalam penggabungan harta atau mungkin dalam hak asuh, ya. Jadi regulasi secara hukum Islam maupun secara hukum positif keduanya memperbolehkan. Juga ada jurisprudensi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015. Di situ juga menjelaskan bahwa perjanjian pranikah ini boleh dibuat. Namun pada keputusan MK ini dijelaskan ada tambahan, boleh dilakukan setelah jauh pernikahan sudah terjadi. Contoh, ada seorang suami istri sudah menikah namun tidak membuat perjanjian pranikah. Setelah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru mereka di tahun ketiga ingin membuat perjanjian pranikah, maka boleh, bisa ikut kepada putusan MK tahun 69 tahun 2015 tadi. Lalu teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana atau isu apa, kontroversi apa yang terjadi terkait perjanjian pranikah ini. Jadi yang banyak terjadi di lapangan, yang banyak terjadi di tengah masyarakat, isu-isu terkait perjanjian pranikah ini banyak sekali dari golongan keluarga, golongan rumah tangga yang membuat perjanjian pranikah namun hanya dibuat secara lisan, ya. Dibuat secara lisan, tidak dibuat secara tertulis, sehingga apa, tidak mempunyai legalitas hukum yang sah. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang mana sudah diatur tadi dalam Undang-Undang Pernikahan pasal 29 tahun 1974 harus disahkan, sehingga ketika nanti terjadi perceraian mereka menuntut hak masing-masing, namun apa,
dokumen perjanjiannya itu tidak legal, sehingga tidak bisa dibuktikan secara hukum atau tidak ada unsur penguatan hukum di dalamnya. Isu-isu yang terjadi. Maka apa solusi yang harus diberikan ketika banyak praktik terjadi seperti itu? Keperan kami atau kita harus banyak memberikan edukasi, pemahaman, memberikan wawasan pada masyarakat luas, masyarakat sana, bahwa benar perjanjian pernikah itu bukan hanya sekedar dibuat secara lisan, namun harus tertulis dan disahkan di instansi-instansi hukum seperti KUA atau pengadilan agama. Lalu banyak juga kontroversi yang terjadi mengatakan bahwa tidak perlu adanya perjanjian pranikah. Kenapa harus membuat perjanjian pranikah? Adanya perjanjian pranikah ini nanti akan mengurangi kesakralan pernikahan. Seakan-akan percaya akan terjadi perceraian di tengah-tengah jalan. Dia nggak yakin akan nanti kalau kamu buat perjanjian pranikah berarti kamu siap untuk bercerai. Tidak seperti itu. Artinya kita sebagai negara hukum, kita mengantisipasi dan sebagai unsur keadilan dan kekuatan hukum atas status pernikahan kita yang kita ikrarkan terhadap suami ataupun istri. Nah, teman-teman, selanjutnya kita tarik isu kontemporer atau mungkin solusi yang tepat yang harus diberikan terhadap bagaimana menyelaraskan, mengharmonisasikan antara hukum Islam dan hukum positif terkait dengan perjanjian pranikah ini. Sebenarnya tidak perlu menjadi perdebatan bahwa di hukum Islam ini hukumnya mubah, lalu kenapa di hukum positif ini diatur sedemikian, syaratnya harus disahkan di KUA atau harus secara tertulis. Nah, sehingga bagaimana ulama-ulama kontemporer atau pemikir-pemikir terbaru itu bisa menyelaraskan antara keduanya. Sebenarnya hukum Islam itu kan sebuah produk klasik ya. Namun ada muncul sebuah produk hukum yang namanya kompilasi hukum Islam, di mana itu adalah turunan dari hukum Islam, sehingga bisa dikatakan ketika di kompilasi hukum Islam sudah mengatur terkait perjanjian pernikahan, maka hukum Islam mengikut, sehingga yang menjembatani antara hukum Islam dan hukum positif adalah di sini kompilasi hukum Islam, sehingga tidak ada celah untuk mengatakan bahwa perjanjian pernikahan ini nggak boleh atau wajib ya. Jadi boleh dibuat, atau kalau kita cari jalan tengahnya hukumnya adalah mubah. Namun ketika kita mau buat secara legal dan sah, harus dibuktikan dengan tertulis dan disahkan di kantor urusan kecamatan, kantor urusan agama. Nah, teman-teman, mungkin ini saja sedikit penjelasan kami terkait dengan perjanjian pranikah. Mungkin ada sedikit banyak kekurangan, namun kami berharap ada manfaat yang bisa diambil dari penjelasan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada dosen kami. Mungkin selama berjalannya perkuliahan ini banyak terjadi tidak kedisiplinan atau mungkin banyak kesalahan baik secara lisan ataupun secara tingkah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.